Kurt Lewin lahir di Prusia pada tanggal 9 September tahun 1890. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Keluarganya Yahudi kelas menengah yang memiliki dan mengelola suatu toko serba ada. Keluarga tersebut pindah ke Berlin pada tahun 1905, kemudian ia mendaftarkan dirinya ke Universitas Freiburg pada ilmu kedokteran. Tetapi tidak ia lanjutkan dan berlanjut dengan belajar biologi di Universitas Munich selama 1 semester. Lalu ia kembali ke Berlin pada tahun 1910 untuk belajar psikologi di Universitas Berlin hingga menyelesaikan gelar doktornya. Awalnya, ia memulai studi dengan minat dalam behaviorisme, tetapi kemudian mengembangkan minat dalam psikologi Gestalt. Ia bergabung dengan tentara Jerman pada tahun 1914. Dalam perjalanannya menjadi tentara, Lewin sempat terluka dalam pertempuran. Tetapi, justru pengalaman-pengalaman inilah yang memberikan dampak besar pada pengembangan teori lapangan dan kemudian studi tentang dinamika kelompok. Kemudian, Lewin meraih gelar PhD dari Universitas Berlin dan berlanjut dengan menjadi dosen di sana pada tahun 1921. Lalu Lewin bermigrasi ke Amerika Serikat. Ia menjadi profesor psikologi anak di Universitas Cornell selama 2 tahun. Lalu berlanjut dengan menjadi profesor di Universitas Iowa pada 1935 dan menerbitkan A Dynamic Theory of Personality. Kurt Lewin menetap di Amerika Serikat hingga meninggal dunia pada usia 57 tahun pada 2 Februari 1947 dengan serangan jantung. Struktur kepribadian. Kurt Lewin menjelaskan mengenai pengertian kepribadian atau pribadi melalui ruang atau topologi karena ia merasa menggambarkan secara ruang memungkinkan pendekatan secara matematis dan jika melalui verbal mengandung keraguan-raguan sehingga memungkinkan menimbulkan salah pengertian. Pribadi itu secara struktural ialah dengan cara melukiskan pribadi sebagai keseluruhan yang terpisah dari hal-hal lainnya yang ada di dunia ini. Menurut Lewin, pribadi adalah heterogen, terbagi menjadi bagian-bagian terpisah meskipun saling berhubungan dan saling bergantung. Contohnya, seorang anak yang kehilangan ayahnya yang merupakan seorang pelaut karena sebuah kecelakaan, tetapi tidak ingin mempercayainya karena menganggap sang ayah adalah pelaut ulung yang dapat mengatasi segala masalah di lautan. Meski sebesar apapun penyangkalan sang anak tidak akan dapat mengubah realita yang ada, tetapi anak tersebut tidak ingin mempercayai kabar tersebut. Lingkungan psikologis meskipun pribadi dikelilingi oleh lingkungan psikologisnya, namun ia bukanlah bagian atau termasuk dalam lingkungan tersebut. Lingkungan psikologis berhenti pada batas pinggiran elips, tetapi batas antara pribadi dan lingkungan juga bersifat dapat ditembus. Hal ini berarti fakta-fakta lingkungan dapat mempengaruhi pribadi. Contoh dalam lingkungan psikologis adalah sebagai berikut. Seorang anak yang kehilangan sebuah boneka, tetapi tidak ingin mempercayainya. Keadaan tersebut terjadi di dalam daerah lingkungan psikologisnya karena ia tidak mempercayai hilangnya boneka tersebut. Ruang hidup disebut juga medan psikologis atau keseluruhan situasi, yang artinya adalah totalitas realitas psikologis yang berisikan semua fakta yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu pada sesuatu saat. Dengan kata lain, tingkah laku adalah fungsi daripada ruang hidup, dan ruang hidup itu adalah hasil interaksi antara pribadi dan lingkungan psikologis. Dapat dicontohkan sebagai berikut. Seorang wanita memiliki sahabat yang akan melangsungkan pernikahan. Di satu sisi, ia merasa senang sahabatnya akan menikah. Tetapi di sisi lain, ia merasa khawatir jika sahabatnya tidak akan bahagia dan tidak akan dapat mewujudkan mimpi-mimpinya. Diferensiasi ruang hidup. Uraian tentang ruang hidup seseorang dalam lingkungan psikologis, baik orang maupun lingkungan psikologis, sebenarnya dibedakan dan bukan merupakan satu kesatuan yang mutlak. Diferensiasi ruang hidup terdiri dari 2 aspek, yaitu lingkungan pribadi yang berbeda dan lingkungan psikologis yang berbeda. Lingkungan pribadi yang berbeda atau berdiferensiasi terbagi menjadi 2. Dapat kita lihat pada gambar. Di dalam gambar pertama terdapat 2 daerah. Yang pertama ada PM, yakni daerah perseptual atau motor. Daerah ini adalah daerah yang menghubungkan antara pribadi dengan lingkungannya dengan melalui perseptual dan motor. Kedua, ada daerah DP, yakni daerah dalam pribadi, yang tidak punya kaitan dengan daerah luar. Apabila ingin berkaitan, maka akan melalui daerah PM atau daerah motor. Gambar kedua ini terdapat perbedaan pada daerah dalam pribadi, di mana di dalam daerah dalam pribadi ini terdapat 2 golongan, yakni ada P dan S. P adalah bagian pinggir batin yang dapat dipengaruhi, sedangkan S adalah sentral, di mana ini merupakan bagian yang disembunyikan atau rahasia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, orang dewasa yang lebih pandai menyembunyikan isi hatinya daripada anak-anak, karena region anak-anak lebih mudah ditembus. Yang kedua yakni lingkungan psikologi yang berbeda atau berdiferensiasi.
Pada gambar dapat kita lihat bahwa garis-garis yang berada pada daerah lingkungan psikologi terbagi atas daerah-daerah masing-masing, di mana ini membuktikan bahwa semua faktor yang ada memiliki pengaruh yang berbeda terhadap seorang individu. Selanjutnya, Banyaknya daerah ditentukan oleh banyaknya faktor-faktor psikologis yang ada pada suatu saat. Jika hanya ada dua fakta dalam ruang hidup, pribadi dan lingkungan psikologisnya, maka hanya ada dua daerah dalam ruang hidup. Contoh banyaknya daerah adalah seseorang yang lapar artinya memiliki satu daerah psikologis, sedangkan seseorang lainnya yang sedang lapar tetapi di waktu yang sama harus menyelesaikan pekerjaannya memiliki dua daerah psikologis, yaitu lapar dan bekerja. Dimensi-dimensi ruang hidup. Yang pertama ada dimensi waktu. Kurt Lewin berpegang pada prinsip kekinian, walaupun menurut prinsip kekinian, masa lampau dan masa depan tidak mempengaruhi tingkah laku kini. Tetapi sikap, perasaan, pikiran mengenai masa lampau atau masa depan mempengaruhi tingkah laku kini. Karena itu, masa kini harus juga memuat sangkut pautnya dengan masa lampau dan masa depan. Contoh pada dimensi waktu adalah, seseorang yang ingin menjadi dokter harus memiliki kaitan dengan masa lalunya, yaitu menjadi seorang mahasiswa kedokteran, dan akan berkaitan dengan masa depannya berupa bekerja di dunia medis sebagai dokter. Yang kedua, dimensi realitas-irealitas. Irealitas berisi fakta khayal, di antara kutub realitas-irealitas terdapat berbagai taraf. Contoh dimensi realitas-irealitas adalah seorang pejabat suatu daerah yang memiliki pidato mengenai rencana-rencana yang akan ia buat akan kalah dengan seorang pejabat lainnya yang banyak melakukan action dan merealisasikannya dengan perbuatan. Karena perbuatan lebih realistis dibanding bicara tentang perbuatan tersebut. dinamika kepribadian. 1. Energi. Energi adalah dorongan yang ada pada seseorang yang menyebabkan bergerak dan bertingkah laku. Lewin menganggap bahwa pribadi merupakan suatu sistem energi yang kompleks. Setiap gerak atau kerja, baik fisik maupun psikis, pasti menggunakan energi. Contoh energi adalah ketika seseorang memiliki dorongan kuat untuk menjadi penulis, maka tingkah lakunya akan bergerak mengikuti tujuannya tersebut. 2. Tegangan. Tegangan adalah suatu keadaan di dalam diri pribadi terhadap daerah dalam pribadi lain. Lewin menyebut daerah itu sebagai sistem. Suatu sistem membagi tegangan pada sistem lain sehingga salah satu sistem menjadi sangat lemah. Misalnya, seseorang harus mengerjakan pekerjaan, tetapi tubuhnya sedang lelah, maka ia pun tertidur. Sistem satu, yaitu mengerjakan pekerjaan, membagi energi pada sistem yang lain, yaitu tertidur, sehingga timbul tegangan di dalamnya. 3. Kebutuhan merupakan motif, keinginan, atau dorongan. Keadaan sifat pribadi yang menyebabkan peningkatan tegangan dan pelepasan energi. Kebutuhan dapat dibangkitkan oleh keinginan fisiologis seperti makan, minum, ataupun seks. Kemudian hasrat akan sesuatu seperti mempunyai baju, mobil, pacar, dan sebagainya. 4. Valensi. Valensi digunakan oleh Lewin untuk menggambarkan sifat lingkungan psikologis, yaitu nilai lingkungan psikologis bagi pribadi. Nilai ini terdiri dari dua macam daerah, yakni positif dan negatif. Daerah positif dapat mengurangi tegangan pribadi jika memasuki daerah tersebut, serta dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan kalau pribadi terhambat untuk menuju ke lingkungan tersebut. Contoh, makanan bagi orang yang lapar. Daerah negatif dapat meningkatkan tegangan pribadi jika mendekati lingkungan tersebut dan juga menyebabkan menurunnya ketegangan apabila menjauhinya. Contoh, ular bagi orang yang takut ular. 5. Vektor. Vektor ialah sesuatu yang akan mendorong gerakan dan terjadi apabila ada kekuatan cukup besar yang mendorong pribadi. Kekuatan ini berkoordinasi dengan kebutuhan dan menyebabkan pribadi terdorong untuk bertingkah laku. Contoh dalam lingkungan psikologis adalah sebagai berikut. Seorang anak yang kehilangan sebuah boneka, tetapi tidak ingin mempercayainya. Hal ini terjadi karena ada dorongan dari dalam dirinya untuk tidak mempercayai bahwa bonekanya telah menghilang. 6. Lokomosi. Lokomosi ialah cara menggambarkan gerakan dengan ilustrasi. Bisa berupa gerak fisik atau perubahan fokus perhatian. Sebagai contoh, seorang anak melewati sebuah toko permen. Ia melihat ke etalase toko dan ingin mendapatkan permen tersebut. Jadi, penglihatannya terhadap permen menimbulkan kebutuhan akan benda tersebut. Jika anak tersebut harus masuk ke toko untuk membeli permen, hal itu disebut dengan lokomosi.
Oke, selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian adalah sesuatu yang konkret dan berkesinambungan. Ada 3 konsep yang berguna dalam menggambarkan perkembangan kepribadian. Yang pertama ada perubahan tingkah laku. Semakin bertambahnya usia, maka akan semakin banyak atau luas variasi aktivitas, emosi, kebutuhan, dan lain sebagainya. Namun jika sudah menua, mungkin akan terjadi kemunduran. Contohnya, anak hanya berpikir mengenai masa kini, sedangkan orang dewasa memikirkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, agar dapat merencanakan masa yang akan datang. Akibatnya, tingkah laku akan berkembang terutama di 4 bidang ini. Yang pertama ada organisasi. Orang dewasa akan semakin sadar pentingnya pengorganisasian. Contohnya, orang dewasa dapat berbuat yang seharusnya ketika berada di dalam setiap kelompok. Yang kedua ada hierarki. Orang dewasa tingkah lakunya menjadi hierarki. Contohnya bayi yang memiliki tegangan lapar, dingin, takut, dan lain sebagainya akan menyeluruh tegangannya sehingga hanya tangisan saja yang keluar. Namun semakin dewasa maka akan terorganisir dan terintegrasi secara hierarki. Yang ketiga ada realistis. Kemampuan membedakan kenyataan dengan fantasi semakin meningkat. Contohnya cita-cita orang dewasa sudah lebih spesifik dan nyata, sedangkan anak-anak bisa membuat cita-cita yang mustahil. Dan yang terakhir ada efektif. Kematangan membuat manusia menjadi lebih efisien. Contohnya orang dewasa yang memperoleh hasil maksimal dengan usaha minimal. Selanjutnya, konsep yang kedua ada diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi berarti semakin bertambah usia seseorang, maka akan bertambah pula setiap bagian yang ada di struktur kepribadian, baik region, sel yang ada di dalam pribadi dalam, bondaris, dan lain sebagainya. Contohnya, seseorang yang sudah dewasa akan lebih pandai menyembunyikan isi hatinya daripada anak-anak karena region anak lebih tipis dibandingkan dengan orang dewasa. Lalu, ada integrasi dalam konsep saling ketergantungan, yang terorganisir menjelaskan bagaimana daerah pribadi dalam dan daerah lingkungan psikologis dapat terintegrasi dengan bertambahnya usia. Contohnya, anak-anak bermain boneka lalu boneka tersebut diajak bicara yang menggambarkan fantasi dan dimutilasi yang menggambarkan rasa ingin tahu atau digendong perasaan kasih sayang. Hal ini melibatkan hierarki yang kompleks dari tujuan dan subtujuan. Dan konsep yang terakhir adalah kemunduran atau regresi. Dalam regresi ada 2. Yang pertama ada retrogresi. Retrogresi adalah kemunduran mengulang tingkah laku yang pernah dialami. Contohnya jika orang dewasa saat senang itu mengekspresikan rasa bahagianya dengan meloncat, dan ternyata hal itu sudah dilakukannya sejak kecil, maka disebut retrogresi. Yang kedua ada regresi. Regresi adalah kembali ke bentuk tingkah laku yang lebih primitif. Teknik terapeutik. Terapeutik merupakan suatu hal yang diarahkan kepada proses dalam memfasilitasi penyembuhan pasien. Kali ini, kita akan mempelajari teknik terapeutik dari teori Kurt Lewin. Teknik yang pertama adalah teori perubahan. Di dalamnya ada 3 tahap. Yang pertama adalah unfreezing, yaitu tahap awal untuk menganalisis permasalahan, yang berguna untuk menciptakan situasi di mana orang menginginkan perubahan. Semakin orang merasa membutuhkan, maka motivasinya semakin besar. Kedua adalah change atau moving, adalah gerakan batin dalam reaksi terhadap perubahan. Tahap ini terjadi karena perubahan yang diperlukan. Ketiga, refreezing. Selanjutnya, jika sudah selesai dengan pengubahan dan menemukan posisi yang tepat, maka diperlukan pelembagaan perubahan yang akan membentuk stabilitas perubahan yang dibuat. Contoh manajemen perubahan berikutnya adalah perubahan STAIN Malang menjadi UIN. Jika didasarkan pada manajemen perubahan Lewin, dapat dijabarkan sebagai berikut. Tahap pertama, unfreezing. STAIN Malang beranjak dari zona nyaman dengan menganalisis berbagai permasalahan. Tahap kedua, moving. Perubahan STAIN Malang menjadi UIN adalah perubahan besar dan menyeluruh. Untuk itu, STAIN Malang memerlukan berbagai landasan. Tahap ketiga, refreezing. STAIN Malang telah berubah menjadi UIN. Teknik terapeutik yang dapat kita ambil dari dinamika kepribadian Kurt Lewin adalah yang pertama proses psikologis. Dibutuhkan pada orang yang sedang dihadapkan dengan masalah agar kondisi tegangnya menjadi sama rata. Klien yang sedang dihadapkan masalah memiliki kerusakan salah satu sistem akibat dari energi psikis yang terkumpul pada daerah pikir. Sebagai psikolog atau significant other, dapat membantu klien melakukan proses psikologis hingga tension klien menjadi sama rata dan terjadi pemecahan energi, atau kondisi klien yang seimbang. Selanjutnya adalah lokomosi. Lokomosi sebagai cara agar pribadi menjadi seimbang. Jika terdapat boundaries permeable, pribadi dapat mengganti lokomosi atau mengganti ke region lain yang dapat memberikan kepuasan. Selanjutnya adalah teori kelompok. Didasarkan pada teori Kurt Lewin yang mengadopsi medan magnet. Dalam terapi kelompok, individu dipengaruhi lingkungan kelompok untuk menjadi sama. Selain itu, terapi kelompok memperkenalkan kepada klien mengenai dunia sosialnya. Kegiatan terapi kelompok dapat berwujud meditasi, yoga, menggambar bebas, hipnoterapi atau self-hypnosis, psikodrama, dan play therapy. Kurt Lewin merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan action research. Model Kurt Lewin ini menjadi acuan pokok dari berbagai model classroom action research atau CAR.
Action Research Kurt Lewin memiliki 4 komponen, yaitu perencanaan atau planning, tindakan atau acting, pengamatan atau observing, dan refleksi.